Jauh terpencil di pedalaman rimba selatan Papua, masyarakat suku Korowai di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul hidup berlimpahan harta. Bukan setumpuk uang, rumah gedongan, atau mobil mewah. Harta mereka adalah alam yang memenuhi segala hajat hidup. Orang Korowai begitu akrab dengan hutan beserta segala isinya. Alam dianggap sebagai ibu oleh mereka yang telah mendiami hutan tropis Berawa ini selama ribuan tahun. Dari hutan, warga memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sungai-sungai kecil yang jernih juga kaya bermacam ikan, seperti gabus, mujair, dan udang. Hutan adalah supermarket serba ada yang tak pernah kehabisan persediaan barang, khususnya sagu. Tanaman itu sangat penting di seluruh Papua, termasuk bagi orang Korowai. Sekarang kita masuk hutan di Dusun Dayo. Kita akan mencari sagu, kita mau tebang sagu. Ayo ikutin. Ramai-ramai. Inti batang sagu adalah makanan pokok. Sementara pelepah dan daunnya bisa diolah menjadi berbagai macam benda serta atap, dinding, hingga lantai rumah. Intinya, tak ada yang terbuang dari sebuah pohon sagu. Pohon sagu juga menjadi sarang berkembangnya ulat sagu, salah satu kuliner favorit warga. Bahkan ulat sagu menjadi bintang utama pesta adat besar sejenis syukuran yang digelar orang Korowai, yakni pesta ulat sagu. Ini tadi ulat sagu yang sudah kita cari di pohon sagunya. Ini ulatnya dibakar. Udah dibakar, nanti cara makannya dibungkus dengan sagu, ditambah talas, terus makan. Kita coba ya sekarang. Dibungkus. Dibungkus. Ini tuh? Iya, bisa. Bener? Kita coba ya. Bismillah. Enggak, enak. Mana? Soal pohon, orang Korowai juga terkenal akan kepiawaiannya membuat rumah di atas pohon. Rumah-rumah mereka dibangun bertumpu pada satu atau dua pohon hidup yang dipangkas sebagai fondasi utama dan sejumlah tiang penyangga tambahan dari kayu. Biasanya, rumah-rumah itu berketinggian 3 hingga 6 meter dari tanah. Tetapi ada juga yang lebih. Mereka menyebutnya Haimduof atau rumah tinggi. Bagi orang Korowai, rumah tinggi ini dibangun supaya tidak diganggu suwangi atau roh jahat. Orang Korowai percaya roh jahat berkeliaran di permukaan tanah dan dapat mengganggu manusia saat hidup. Keunikan rumah pohon ini jugalah yang menjadi magnet bagi turis asing untuk mengunjungi suku Korowai. Bagi masyarakat, kehadiran rombongan turis yang berkisar 1 hingga 2 kali setahun itu menjadi salah satu sumber pemasukan untuk membeli barang-barang kota, seperti beras, pakaian, atau bensin untuk perahu. Alam dianggap sebagai ibu oleh orang Korowai yang telah mendiami hutan tropis Berawa ini selama ribuan tahun. Dalam bahasa Korowai, hutan disebut belu. Ketika mengatakan dusun saya, mereka menyebutnya dengan nono belu, yang menyiratkan betapa kuatnya ikatan antara hutan dan orang Korowai.